Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Bahar. Saya dari kelas TPUKB dengan nomor induk mahasiswa 60800120040. Berikut merupakan tugas dari mata kuliah pengenalan lingkungan. Selamat menyaksikan. Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota dengan 1,5 juta penduduk ini tak terasa sudah melewati berbagai macam zaman. Mulai dari benteng Rotterdam yang hanya sebagai benteng pertahanan, kini sudah menjadi museum yang bersejarah. Dulu Pantai Losari yang hanya sebagai lautan saja, kini sudah menjadi objek wisata yang sangat kental dengan kota Makassar. Namun, bukan hanya perkembangan saja yang kota ini terima. Tentunya ada kepahitan yang ia rasakan. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sudah menjadi musuh utama untuk setiap negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Sektor industri dan asap kendaraan menjadi faktor utama terjadinya polusi udara. Untuk pencemaran air sendiri didominasi oleh pembuangan limbah, hujan asam, dan tumpahan minyak. Dan untuk polusi tanah sendiri dikarenakan limbah industri yang menumpahkan zat kimia yang dapat mengganggu zat mineral yang terkandung dalam tanah. Wajah indah Pantai Losari harus tertutup malu karena pencemaran lingkungan yang terjadi di sana. Ya, sudah hal yang lumrah untuk warga lokal apabila kita mencium aroma laut yang sangat busuk ataupun melihat sampah yang mengapung di lautan Pantai Losari. Tentunya bukan hanya manusia saja yang menerima dampaknya, melainkan seluruh ekosistem laut terkena dampak pencemaran ini. Plastik yang mendominasi limbah laut merupakan komponen yang jangka waktu penguraiannya bisa mencapai 450 tahun. Karena lama terurai, tentunya plastik dapat berdampak bagi ekosistem laut. Misalnya saja, kantong plastik dapat tertelan oleh penyu karena wujud plastik yang sangat serupa dengan ubur-ubur. Sehingga penyu akan mengira bahwa plastik tersebut adalah makanan baginya. Kemudian ini adalah foto tempurung penyu yang hancur karena terjerat potongan plastik. Dan apabila dilihat dari kerusakan tempurungnya, penyu itu sudah terjebak di plastik tersebut sudah sangat lama. Di tahun 2018 ditemukan juga paus yang tewas karena menelan 5,6 kg plastik. Dan tentunya masih banyak dampak lainnya yang belum bisa saya sampaikan. Selain berdampak pada ekosistem laut, ternyata pencemaran laut bisa berdampak pada kesehatan manusia, yaitu ketika plastik terpecah menjadi mikroplastik, di mana mikroplastik yang berukuran sangat-sangat kecil ini dikonsumsi oleh ikan-ikan di laut. Ikan-ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik kemudian dikonsumsi oleh manusia tersebut akan merasakan efek dari mikroplastik tersebut, ya tentunya akan terasa sakit di bagian dada seperti peradangan dan lain sebagainya. Ternyata pemanasan global dapat berdampak pada ekosistem laut, yaitu ketika pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat. Ketika suhu air laut meningkat, fitoplankton pada laut akan berkurang kian bertambahnya waktu, sehingga ikan-ikan kecil akan kekurangan makan. Ketika ikan-ikan kecil kekurangan makan atau mati, akan berdampak pada ikan-ikan lainnya. Hal inilah yang disebut bahwa pemanasan global berdampak pada ekosistem laut. Bukan hanya di pantai, pencemaran air juga terjadi di saluran air, salah satunya adalah di kanal. Di lingkungan saya terdapat limbah yang berasal dari rumah penduduk yang tertumpuk di kanal. Hal ini dapat menyebabkan tersumbatnya aliran yang berakibat meluapnya air kanal. Lagi-lagi plastiklah yang mendominasi di limbah tersebut. Sayangnya sampah tersebut hanya dibiarkan begitu saja, padahal ada banyak warga yang memancing ikan di kanal tersebut untuk diperjualbelikan. Karena jumlah konsumen di Indonesia meningkat, hal ini menyebabkan Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara penyumbang plastik terbanyak di dunia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengurangi penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara membawa plastik yang dapat digunakan berkali-kali, membawa botol air minum saat keluar rumah, dan yang terpenting adalah mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.